Bab 585, Pemberontakan Suli Guo gagal. Bagian 1. Hari berlalu dengan cepat. Ada 6 ronde lagi, dan Wang Lin memenangkan 3 pertarungan lagi. Para jenderal iblis tidak mendapat bantuan dalam 2 pertempuran, jadi dia hanya perlu memenangkan 1 pertarungan untuk memenangkan masing-masing pertempuran. Suli Guo juga kembali ke tas milik Wang Lin sebelumnya. Tidak pasti apakah gadis roh pedang itu takut dengan pelecehan Suli Guo. Setelah beralih ke pedang, dia tidak keluar lagi. Setelah hari pertama kompetisi Jenderal Iblis berakhir, berbagai Jenderal Iblis kembali ke rumah mereka. Putaran ini akan berlangsung selama 7 hingga 10 hari lagi. Untungnya, pemenang tidak harus berangkat, jadi Wang Lin diberi waktu istirahat singkat. Persaingan antara Jenderal Iblis dan pembantaian antar pembudidaya bukanlah sesuatu yang ingin dilihat Wang Lin setiap hari. Dia lebih memilih untuk tidak memikirkan masalah ini dan lebih memilih mendengarkan musik sitar sambil minum anggur. Itu jauh lebih santai dan tanpa beban. Dibandingkan Wang Lin, mentalitas Mo Lihai tidak sebaik itu. Dia akan pergi ke kompetisi setiap hari dan mencatat mantra apapun yang menurutnya layak untuk dicatat. Kemudian setiap malam, dia akan memberikan informasi tersebut kepada Wang Lin. Semua harapannya tertuju pada Wang Lin. Selama hari-hari ini, hati Wang Lin benar-benar tenggelam dalam musik untuk membantunya menemukan daunnya. Dia telah mendengarkan musik ini cukup lama, tetapi dia selalu mendengarkan sebagai orang yang lewat yang menikmati cita rasa musik sitar. Adapun Suli Guo, setelah bertemu gadis roh pedang, dia tak henti-hentinya membicarakannya dengan Wang Lin. Dia hanya ingin Lin melepaskannya sehingga dia bisa menemui si cantik kecil. Pada hari ini, perahu belum tiba, dan Wang Lin sedang berbaring di tepi sungai sambil memegang kendi anggur. Dia menatap awan putih di langit, dan di matanya, awan itu sepertinya sedang mengalami perubahan. Banyak orang sering mengira awan adalah benda halus, namun seperti musik sitar, awan bukanlah ketiadaan. Hati manusialah yang halus, jika hati tidak dapat digerakkan, maka awan akan tetap, dan jika hati tidak takut, maka musik sitar akan hilang. Wang Lin menyesap anggur. Matanya dipenuhi kebingungan. Ascendan, bagaimana saya bisa membuatnya agar domain saya memenuhi persyaratan untuk mencapai tahap Ascendan? Pada tahap Naschensol, seseorang memahami domainnya untuk mencapai tahap formasi jiwa. Pada tahap formasi jiwa, seseorang menjadikan domainnya nyata untuk mencapai tahap transformasi jiwa. Pada tahap transformasi jiwa, seseorang dapat menggabungkan domainnya dengan tubuhnya, tetapi itu masih belum cukup untuk mencapai tahap ascendan. Domain saya telah menyatu dengan tubuh saya, dan hati dao saya selesai saat Wan Er tertidur. Namun, aku masih melewatkan 1 langkah. Apa sebenarnya langkah ini? Setiap orang memahami domain yang berbeda dan karenanya semua memiliki dao yang berbeda, jadi tidak mungkin untuk bertanya. Kalaupun aku bertanya, itu sebenarnya merugikan, karena bisa membawaku ke jalan yang salah. Saya hanya bisa berkultivasi sendiri dan memahaminya sendiri. Kebingungan di matanya menjadi semakin kuat, tetapi pada saat ini, suara histeris Suli Guo memasuki otaknya. Tuan, keluarkan aku. Si cantik kecil itu sudah lama tidak bertemu denganku dan pasti sangat merindukanku. Guru, apakah Anda tega memutuskan pasangan yang diberkati? Ah, Guru, keluarkan saya. Wang Lin mengerutkan kening.
Suli Guo ini telah berlangsung tanpa henti selama beberapa hari terakhir ini, jadi dia menutup hubungan di antara mereka. Setelah beberapa hari hening, Suli Guo benar-benar membuka segelnya dan mulai berteriak sekali lagi. Wang Lin, saat itu kamu memaksaku dan si cantik-cantik untuk berpisah, dan sekarang kamu mencoba untuk secara paksa memisahkan aku dan si cantik kecil. Apa yang ada di hatimu? Anda pasti cemburu, ya? Kamu iri dengan keberuntunganku bertemu cinta. Ada sedikit rasa bangga pada suara marah Suli Guo. Mata Wang Lin menjadi dingin. Meskipun Suli Guo setia, premisnya adalah Wang Lin beberapa kali lebih kuat darinya. Dan Tuan baru Suli Guo harus lebih lemah dari Wang Lin, atau setidaknya tidak terlalu kuat, atau kesetiaan Suli Guo akan segera hilang. Leluhur klan iblis raksasa adalah contoh yang bagus. Jika diubah menjadi seseorang seperti yang maha melihat, Ling Tianhou, atau leluhur darah, Suli Guo akan segera menjual Wang Lin. Selain kekurangan tersebut, iblis ini juga mempunyai masalah lain. Begitu bertemu dengan seorang wanita, dia akan berubah menjadi orang yang sama sekali berbeda. Wang Lin mengira ini sudah diperbaiki setelah bertahun-tahun, tapi sepertinya dia masih sama. Namun, Suli Guo secara alami pemalu, jadi jika dia tidak mendapat dukungan, dia tidak akan berani berbicara kepada Wang Lin seperti ini. Sepertinya Suli Guo menyembunyikan banyak hal setelah mereka meninggalkan planet Susaku. Rasa dingin di mata Wang Lin meningkat. Suli Guo tidak memperhatikan keadaan pikiran Wang Lin dan terus mengobrol. Wang Lin, ketika kamu mengambil kecantikan luar biasa dariku, kupikir kamu sangat berguna baginya, tapi kecantikanku yang malang digunakan sebagai alat persinahan untukmu dan pelacur itu, Liu Mei. Wang Lin dengan tenang berkata, kamu sudah cukup bicara. Cukup, itu tidak cukup. Biarkan aku keluar supaya aku bisa menemukan keindahan kecil itu dan itu sudah cukup. Suara Suli Guo menjadi agak lemah. Dia samar-samar merasa sesuatu yang dia katakan telah mengecoh iblis ini, tetapi setelah memikirkan tentang mantra yang telah dia pelajari selama ini, keberaniannya tiba-tiba meningkat. Saat Suli Guo hendak melanjutkan, Wang Lin menamparkan tas pegangannya dan pedang surgawi itu terbang keluar. Suli Guo bersorak gembira dan segera keluar dari pedang surgawi. Gas hitam pekat berubah menjadi kabut hitam sebelum berubah menjadi Suli Guo. Dia tertawa dan hendak terbang langsung ke istana kekaisaran. Namun, pada saat ini, mata Wang Lin menjadi dingin, dan tangan kanannya mengulurkan tangan dan meraih pedang surgawi. Dia mengusap pedangnya dengan tangannya dan pedang itu melepaskan semburan cahaya dan bergetar. Suli Guo segera berbalik ke arah Wang Lin dan berteriak, Wang Lin, apa yang kamu lakukan? Wang Lin dengan dingin menatap Suli Guo. Tatapan ini seperti sepanci air dingin yang dituangkan ke atas Suli Guo, dan dia segera terbangun dari nafsunya. Tatapan Wang Lin segera mengingatkan Suli Guo pada hari di mana Wang Lin memurnikannya menjadi iblis. Kemudian berbagai pemandangan beberapa ratus tahun terakhir terlintas di benaknya. Ini adalah iblis. Apa yang tidak ingin dia lakukan? Dia membunuh seluruh keluarga Teng dan membunuh banyak orang di planet Susaku. Aku, Suli Guo gemetar. Mas Tuan, Suli Guo segera mengungkapkan senyuman untuk menyenangkan. Wang Lin dengan dingin menatap Suli Guo. Semakin Wang Lin bertindak seperti ini, dia menjadi semakin takut. Berbagai adegan pembantaian Wang Lin di masa lalu muncul di hatinya. Aku memberimu tubuh iblis,
membiarkanmu bangkit menjadi roh pedang, dan membiarkanmu tetap berada di pedang surgawi untuk melindungi dirimu sendiri. Suara Wang Lin tenang, tetapi ketika memasuki telinga Suli Guo, dia diam-diam mengutuk. Sekarang aku akan mengambilnya kembali. Tangan kiri Wang Lin menyapu pedang surgawi dan Suli Guo mengeluarkan erangan yang menyedihkan. Seluruh tubuhnya bergetar ketika Wang Lin menghapus hubungannya dengan pedang terbang. Tubuh Suli Guo segera berubah menjadi awan kabut hitam. Saat Wang Lin memotongnya dari pedang surgawi, dia merasakan niat membunuh yang tidak dia rasakan selama ratusan tahun. Nenekku, ini benar-benar niat membunuh. Iblis ini ingin membunuhku. Suli Guo menjerit dan ingin segera melarikan diri. Setelah dia membantu Wang Lin dengan leluhur klan iblis raksasa, dia tidak merah. Seakan niat membunuh yang mengikutinya hampir sepanjang hidupnya. Seekor harimau tetaplah seekor harimau, tidak peduli seberapa jinaknya dia tidak akan pernah menjadi kucing. Suli Guo tersenyum pahit di dalam hatinya ketika dia mengingat pepatah lama dari kampung halamannya. Suli Guo baru saja hendak melarikan diri, tetapi mata Wang Lin menjadi dingin dan batasan yang tak terhitung jumlahnya muncul di hadapan Suli Guo. Kemudian Suli Guo menjerit sebelum tubuhnya berubah menjadi sinar energi pedang yang tajam. Dia berhasil menembus batasan yang ditempatkan Wang Lin dan melesat ke kejauhan. Mata Wang Lin menyipit dan dia menyeringai. Suli Guo ini benar-benar menyembunyikan banyak hal, seperti kemampuan berubah menjadi pedang. Ini adalah sesuatu yang pastinya tidak dia ketahui di planet Susaku. Bab 586, Pemberontakan Suli Guo gagal. Bagian 2. Saat ini, terdengar suara ledakan dari dalam tas pegangannya. Jelas ada sesuatu yang gila di dalam tasnya. Dia melambaikan tangannya dan menambah jumlah segel di tas itu. Setelah melakukan ini, dia dengan dingin melihat kemana Suli Guo lari dan berkata, "Kembalilah." Setelah dia mengatakan itu, batasan yang dia tinggalkan di dalam tubuh Suli Guo diaktifkan. Ratapan Suli Guo datang dari kejauhan, tetapi ratapan ini segera memudar. Mata Wang Lin menjadi lebih dingin. Seperti yang kuduga, kecuali iblis Suli Guo ini yakin untuk melawan batasan yang aku berikan padanya bertahun-tahun yang lalu, dia pasti tidak akan begitu tidak patuh. Wang Lin maju selangkah dan melintasi 1000 kaki hanya dengan satu langkah. Meskipun Suli Guo mampu menolak pembatasan melalui beberapa metode yang tidak diketahui, dia tidak dapat memutuskan hubungan antara dia dan Wang Lin. Hanya dengan ini, Wang Lin bisa menangkapnya. Suli Guo melarikan diri dengan kecepatan penuh. Dia dulunya adalah jiwa, tapi sekarang dia adalah roh pedang. Kecepatannya jauh lebih cepat dari sebelumnya. Pada saat ini, karena ketakutan, dia menunjukkan kekuatan penuhnya saat dia mati-matian melarikan diri seperti hantu. Iblis. Saya telah berkontribusi begitu banyak namun Anda sebenarnya mencoba membunuh saya. Bukankah aku baru saja menemukan sedikit keindahan yang kucintai? Bukankah aku baru saja menyembunyikan sedikit rahasia? Bukankah aku baru saja memutuskan mencari kesempatan untuk mengambil pedang surgawi dan Little Black untuk melarikan diri? Suli Guo menghela nafas dan menyadari mengapa iblis itu ingin membunuhnya. Setelah dia bertemu Little Black, dia mempelajari banyak mantra yang digunakan oleh roh pedang. Juga, dengan bantuan Little Black, mereka berdua menghabiskan banyak upaya untuk akhirnya melonggarkan pembatasan yang ditempatkan Wang Lin di tubuhnya. Suli Guo sangat pemalu,
jadi dia selalu sangat berhati-hati. Dia menggunakan momen ketika Wang Lin sedang bertempur besar dengan orang lain untuk melepaskan segel dalam dirinya, jadi Wang Lin memang tidak menyadarinya. Awalnya, dia sangat bangga, tapi dia meremehkan kecurigaan dan rencana Wang Lin dan membiarkan Wang Lin melihat kebohongannya. Aduh, jika aku tahu ini akan terjadi, Su Liguo menggelengkan kepalanya dan segera melarikan diri. Dia sangat cepat dan segera dia akan melarikan diri dari kota setan langit. Dia berbalik untuk melihat kembali ke istana kekaisaran dan mengungkapkan sedikit kesungguhan. Selamat tinggal, kecantikan kecilku tercinta. Suatu hari aku akan kembali dan menemukanmu. Orang ini, bahkan sampai sekarang, hanya memikirkan kecantikan kecilnya dan benar-benar melupakan adik laki-lakinya, si pedang hitam. Su Liguo mengungkapkan sedikit kesedihan sebelum berbalik, dan dia akan terus melarikan diri ketika dia tiba-tiba berhenti. Ekspresinya sedikit berubah, tapi dia segera menunjukkan ekspresi yang dimaksudkan untuk menyenangkan dan menyanjung. Bu, Tuan, kecepatanmu sangat cepat. Tampaknya kultivasi Anda meningkat pesat. Kamu memang layak menjadi tuanku, aku. Wang Lin muncul 100 kaki di depan Su Liguo. Wajahnya dipenuhi dengan ketidakpedulian. Wang Lin perlahan berkata, kamu benar-benar punya nyali. Tubuh Su Liguo gemetar saat dia berlutut di tanah, memukuli dadanya, dan memohon, Guru, saya tahu saya salah, sungguh salah. Saya tidak akan pernah berani melakukannya lagi. Saat dia sampai di sini, batasan di sekitar tas milik Wang Lin runtuh dan cahaya hitam keluar darinya tanpa izinnya. Cahaya hitam terbang menuju Wang Lin dengan kecepatan yang tidak terbayangkan. Jika Wang Lin masih berada di tahap pertengahan transformasi jiwa, mustahil baginya untuk menghindar pada jarak ini. Bahkan sekarang, di puncak tahap akhir transformasi jiwa, itu masih tidak mudah. Tapi saat ini Wang Lin bahkan tidak melihat cahaya hitam itu. Kali ini dia akan sepenuhnya menundukkan pedang hitam setengah bulan ini. Segel kehidupan dengan cepat mengelilingi tubuh Wang Lin, dan ketika bilahnya bertabrakan dengan segel kehidupan, terdengar suara logam bertabrakan. Bilah hitam berbentuk setengah bulan itu dipantulkan kembali. Wang Lin mengulurkan jarinya, tetapi pedang hitam setengah bulan berhasil menghindarinya. Kemudian ia berputar sekali lagi dan dengan marah menyerang Wang Lin. Kali ini targetnya berada di antara alis Wang Lin. Suara benturan logam terdengar sekali lagi, dan pedang hitam berbentuk setengah bulan itu dipantulkan kembali sekali lagi. Kali ini ia terlihat sangat marah ketika ia mundur dan mencoba menyerang lagi. Namun, pada saat ini, tiba-tiba ia berbalik ke arah Su Liguo dan sepertinya ingin membawa Su Liguo dan melarikan diri. Menarik, mata Wang Lin berbinar. Sekarang setelah dia memiliki segel kehidupan yang melawannya, pedang setengah bulan jauh lebih mudah untuk ditangani daripada yang pertama kali. Saat pedang setengah bulan terbang menuju Su Liguo, Wang Lin mengambil langkah dan energi spiritual surgawi segera mulai menyebar dengan kakinya sebagai pusatnya. Energi spiritual surgawi langsung menyebar sejauh 1000 kaki, bereaksi dengan segel di dalam tubuh Su Liguo dan menyebabkan Su Liguo membeku sejenak. Su Liguo tampak sangat menyesali perbuatannya, tetapi di dalam hati, dia mengutuk keras Wang Lin. Namun, hal itu tidak ada gunanya baginya. Pada saat yang sama, tangan Wang Lin membentuk segel, menciptakan batasan yang melayang di udara. Pembatasan ini menciptakan pembatasan yang lebih besar dan tidak lengkap.
Satu set batasannya hilang, dan bagian yang hilang itu ada di dalam tubuh Suli Guo. Meskipun Wang Lin berusaha keras untuk menetapkan batasan saat itu masih jauh lebih lemah daripada apa yang bisa dia lakukan sekarang. Sekarang setelah pembatasan diaktifkan, tubuh Suli Guo segera mulai terbang ke arahnya tanpa sadar. Pedang setengah bulan sangat cemas dan ingin menghentikan ini, tapi Wang Lin tiba di depannya hanya dalam satu langkah. Ia harus menghindar dan tertunda, dan Suli Guo menyaksikan serangkaian batasan itu memasuki tubuhnya. Tubuhnya gemetar saat dia menunjukkan senyuman tersanjung dan memohon. "Tuan, lihat itu. Sekarang batasannya juga ada di sini. Jadi mohon maafkan saya, aku benar-benar tidak akan berani memberontak lagi." Wang Lin mengabaikan Suli Guo dan meraih pedang setengah bulan itu. Pedang setengah bulan ingin menghindar lagi, tapi mata Wang Lin menjadi dingin dan dia berteriak, "Energi pembantaian." Bab 587, Pemberontakan Suli Guo gagal. Bagian 3. Pada saat ini, untaian gas abu-abu keluar dari antara alis Wang Lin. Lebih dari 3.000 helai gas abu-abu keluar dan mengelilingi pedang setengah bulan. Tapi pedang bulan sabit itu terlalu cepat. Ia memanfaatkan momen gas abu-abu yang masih mendekat untuk keluar. Namun, saat benda itu terlepas, Wang Lin muncul di hadapannya dan melemparkannya kembali. Wang Lin berkata, "Kumpulkan." Lebih dari 3.000 helai energi pembantaian dengan cepat terkondensasi menjadi sebuah bola. Ada suara tabrakan yang datang dari dalam bola, tapi tidak peduli apa yang dilakukan pedang setengah bulan itu, ia tidak bisa keluar. Wang Lin tidak lagi melihat pedang setengah bulan dan tatapan dinginnya tertuju pada Suli Guo. Tubuh Suli Guo menggigil dan dia terkikik. "Tuan, perintah apa yang kamu punya? Ingin aku membujuk Little Black? Aku pasti akan membuatnya patuh di masa depan." Wang Lin memandang Suli Guo dan bertanya, "Tahukah kamu mengapa aku tidak membiarkanmu pergi mencari roh pedang itu?" Suli Guo dengan cepat mengangguk dan berkata, "Saya tahu, saya mengerti." Meskipun dia mengatakan ini, dia berpikir dalam hatinya, "Jelas kamu hanya ingin memisahkan aku dan si cantik kecil. Saya kira ada kemungkinan 80% Anda sendiri yang mengincar kecantikan kecil itu." Sayangnya, saya, Suli Guo, sangat disayangkan istri saya dicuri dari saya di usia yang begitu muda. Di Sky Demon City, para ahli sama seperti awan. Apakah kamu benar-benar berpikir tidak ada yang akan memperhatikanmu? Begitu Anda ditemukan dengan kultivasi Anda yang lemah, Anda hanya akan ditangkap, keinginan Anda akan dihapuskan, dan menjadi roh pedang untuk harta mereka. Suli Guo, kamu masih belum mengerti. Suara Wang Lin bergema di hati Suli Guo seperti lonceng raksasa. Dia terkejut dan tercengang, lalu dengan lemah dia berkata, "Ini, aku tidak dapat ditemukan." Jantungnya mulai berdebar kencang. Setelah mendengarkan Wang Lin, dia 80% percaya padanya. Dia bertanya-tanya apakah dia ditangkap oleh orang lain, apakah orang itu akan sama penasarannya dengan leluhur klan iblis raksasa. Namun, jika saya ditangkap oleh pemilik si cantik kecil, itu akan menjadi hal yang baik. Lalu aku dan si cantik kecil akan bersama. Suli Guo diam-diam memikirkan hal ini, tapi dia tidak berani mengatakannya pada Wang Lin. Wang Lin dengan dingin menatap Suli Guo seolah-olah dia telah memahami pikiran batin Suli Guo. Suli Guo gugup, tetapi bukannya mundur. Dia membuka matanya lebih lebar dan menatap Wang Lin.
Dia berpikir dalam hati, tahan, tahan dan ini akan menjadi kemenangan bagiku. Semakin aku gugup, semakin aku harus mempertahankan tindakan ini. Wang Lin perlahan berkata, kamu belajar sedikit dari roh pedang dari pedang hitam setengah bulan. Su Liguo mengedipkan matanya dan tanpa ragu memberitahu Wang Lin semua mantra pedang yang telah dia pelajari, termasuk bagaimana dia bisa menyembunyikan kehadirannya, menyatu sepenuhnya dengan pedang surgawi, dan dengan kekuatan penuh, membuat pedang surgawi beberapa kali lebih kuat dan seterusnya. Saat dia berbicara, dia diam-diam mengukur suasana hati Wang Lin dan sangat berhati-hati. Dia belum pernah mengalami perasaan seperti ini selama ratusan tahun, tetapi sekarang setelah dia merasakannya lagi, perasaan itu sama sekali tidak terasa asing baginya. Setelah dia selesai mendengarkan Su Liguo berbicara, Wang Lin mengulurkan tangan ke arah bola yang dibentuk oleh energi pembantaian. Tidak ada lagi suara yang keluar dari dalamnya. Ketika Wang Lin menyentuh bola kecil itu, untaian energi pembantaian kembali ke tubuhnya. Ketika hanya beberapa ratus helai energi pembantaian yang tersisa, seberkas energi pedang tiba-tiba keluar, tetapi karena terjerat oleh energi pembantaian, mau tak mau ia melambat. Wang Lin sudah bersiap. Dia menjepit jari-jarinya dan energi bilahnya segera runtuh. Pedang hitam B.R. bentuk setengah bulan itu berjuang keras di antara jari-jarinya. Wang Lin membuka mulutnya dan meludahkan energi asal pada pedang setengah bulan, lalu matanya bersinar. Dia tidak punya waktu untuk memperbaikinya secara perlahan, jadi dia memilih rute langsung. Dia tidak peduli apakah dia akan melukai roh pedang itu dan memutuskan untuk langsung mengukir auranya ke dalam pedang bulan sabit. Setelah melakukan ini, dia melambaikan tangan kanannya dan pedang setengah bulan itu terbang keluar, melepaskan himne pedang yang tidak diinginkan. Wang Lin mengeluarkan pedang surgawi dan melemparkannya ke Su Liguo. Su Liguo sangat santai saat dia mengungkapkan ekspresi gembira dan menyatu dengan pedang. Bila setengah bulan melayang di udara, dan ketika menyadari bahwa Su Liguo tidak lagi dalam bahaya, ia ragu-ragu. Meski tidak menyukai Wang Lin, pada akhirnya, ia mengikuti teladan Su Liguo dan melayang di samping Wang Lin. Lebih tepatnya, pedang setengah bulan mengikuti Su Liguo. Su Liguo berada di dalam pedang surgawi saat dia melihat pedang hitam setengah bulan dan merasa sangat bangga. Lihat, bahkan iblis pun tidak bisa menaklukkan si hitam kecil, dan yang harus kulakukan hanyalah melambaikan jariku untuk menjadikannya adik lelakiku. Sepertinya pesonaku jauh lebih kuat daripada pesona iblis ini. Memikirkan hal ini, dia merasa sangat senang dan berpikir, tidak peduli seberapa kuat iblis ini, dia tidak akan pernah bisa menandingiku dalam hal ini. Selain itu, saya jauh lebih fleksibel daripada dia. Selain itu, aku lebih beruntung dengan kecantikan. Baik keindahan besar maupun keindahan kecil adalah milikku, dia tidak bisa menandingiku dalam hal ini. Selain tingkat kultivasinya yang sedikit lebih tinggi dari saya lebih baik dari dia dalam segala hal. Sayangnya, iblis luar biasa sepertiku jarang ada di dunia ini. Kesepian, Su Liguo merasa sangat nyaman dengan dirinya sendiri, dia bahkan memiliki rasa superioritas. Sekarang dia memandang Wang Lin dari pedang surgawi dengan sedikit simpati dan kebanggaan. Wang Lin menamparkan tas pegangannya dan Su Liguo dengan cepat terbang ke dalam diikuti oleh pedang setengah bulan. Saat Su Liguo memasuki tas pegangan, dia tiba-tiba berhenti. Dia melihat ke kota kekaisaran di kejauhan dan berpikir, si cantik kecil,
saudaramu Su telah kembali. Aku tidak akan pergi lagi. Jika aku tidak bisa membawamu pergi, aku tidak akan meninggalkan kota setan langit ini. Di dalam paviliun pedang istana kekaisaran, pedang ular itu bergetar. Kemudian ia berubah menjadi seorang gadis, mengerutkan hidungnya, dan dengan kejam berkata, "Roh pedang yang tercela dan tidak tahu malu itu sebaiknya jangan biarkan aku melihatnya lagi. Jika aku melihatnya lagi, meskipun itu bertentangan dengan perintah kaisar, aku akan mengambil pedang dan membelahnya menjadi dua." Setelah mengambil pedang dan bilahnya, Wang Lin kembali ke kota Hong. Hari telah berlalu dan sekarang sudah malam ketika Wang Lin terbang menuju rumah Mo. Saat dia terbang, dia mengerutkan kening, berhenti, dan berkata, "Ada apa?" Beberapa orang muncul di sisi lain jalan panjang ini. Ada pria dan wanita di antara mereka, dan semuanya berada pada tahap transformasi jiwa. Beberapa bahkan telah mencapai tahap pertengahan dan akhir transformasi jiwa. Ekspresi Wang Lin tenang saat dia melihat para penggarap di hadapannya tanpa berbicara sama sekali. Dia tidak menemukan niat membunuh yang datang dari mereka melainkan merasakan kesedihan dan kemarahan yang kuat. Seorang pria berjubah putih keluar dari grup. Dia memiliki pandangan yang cerah ketika dia menggenggam tangannya pada Wang Lin dan berkata, "Saya telah mendengar tentang ketenaran saudara Wang Lin di planet Tianyun. Pertarungan di kompetisi umum iblis beberapa hari yang lalu membuatku dan yang lain sangat mengagumimu." Wang Lin memandang semua orang dan lebih sedikit lagi yang tahu apa yang mereka pikirkan. Pada saat ini, dia juga mengatupkan tangannya dan berkata, "Kamu menyanjungku." Pria berjubah putih itu menghela nafas dan berkata, "Saya adalah Master Sekte Junior dari Sekte Pedang Giok. Saya dipaksa untuk terlibat dalam kompetisi umum iblis. Tindakan saudara Wang beberapa hari yang lalu seperti pukulan di kepala yang menyadarkanku. Di negeri roh iblis ini, kami para kultivator lebih rendah dari semut. Jenderal iblis tidak bisa mati, dan membunuh jenderal iblis berarti kita mati bersama mereka, jadi pada akhirnya hanya kultivator yang bisa mati. Kami seperti aktor yang tampil untuk kesenangan para jenderal iblis." Wang Lin merenung dan tidak berbicara. Ini adalah penolong jenderal iblis Aodi. Pria itu menunjuk ke orang di sampingnya. Seorang pria parubaya yang mengenakan jubah Tao melangkah keluar, mengatupkan tangannya, dan dengan hormat berkata, "Rekan kultivator Wang, kematian Aodi juga telah menyadarkan saya. Meskipun pahala di negeri roh iblis bagus, apa gunanya jika aku tidak punya kehidupan untuk menikmatinya?" Pria berjubah putih itu menghela nafas dan berkata, "Bukan karena pilihan kita, para kultivator, berjuang di sini demi hiburan para jenderal iblis. Rekan-rekan kultivator yang bersamaku ini semuanya siap meninggalkan kota setan langit. Hari ini kami di sini untuk mengucapkan selamat tinggal kepada sesama kultivator Wang. Selamat tinggal." Dengan itu, dia menarik napas dalam-dalam dan terbang ke langit. Beberapa penggarap di belakangnya semua mengucapkan selamat tinggal kepada Wang Lin dan menghilang di cakrawala. Wang Lin diam-diam berdiri di sana sambil menatap kemana semua petani pergi, dan dia merenung dalam diam. Penggarap adalah orang-orang yang berjalan melawan langit dan tentu saja memiliki harga diri. Jika mereka tunduk pada kekuasaan, maka mereka tidak lagi melawan langit tetapi hanya beradaptasi. Namun, melawan surga memiliki arti tersendiri. Para penggarap yang tersisa tidak memberontak, tetapi menghindar.
Pemberontakan yang sebenarnya adalah tidak menghindari dunia, tidak menghindari nasib, tidak menghindari hukum langit, namun berjalan melawan semuanya. Penggarap tanpa dao mereka sendiri bukan lagi kultivator, Wang Lin tidak terbang tetapi berjalan di jalan. Bayangannya di bawah sinar bulan sangat panjang. Kultivasi, memberontak melawan langit, memiliki dao sendiri, Wang Lin perlahan berjalan di jalan. Jalan ini seakan tak ada habisnya. Setelah waktu yang tidak diketahui, Mo Mansion muncul di hadapannya. Cahaya dari lentera di luar rumah Mo sangat lembut, itu seperti mercusuar cahaya dalam kegelapan. Wang Lin berhenti berjalan dan diam-diam melihatnya. Meski cahayanya kecil, namun bisa menerangi plakat Mo Mansion. Angin malam menyebabkan lentera bergetar, dan bahkan nyala api di dalamnya pun berkedip-kedip. Meski cuaca seperti ini, nyala lentera tetap menyala. Saat Wang Lin diam-diam berdiri dalam kegelapan, matanya menunjukkan sedikit pencerahan. Namun, ini masih belum cukup. Dia merasa seperti telah menangkap sesuatu, tetapi dalam sekejap, rasanya tidak ada apa-apa. Metamorfosis yang menakjubkan diam-diam mengakar di dalam diri Wang Lin. Waktu perlahan berlalu, dan kegelapan yang menutupi bumi perlahan terpaksa surut karena matahari terbit di timur. Di mata Wang Lin, kegelapan surut seperti air surut. Pada saat ini, seolah-olah kilat melintas di benak Wang Lin sementara musik sitar bergema di kepalanya. Pada saat ini, seolah-olah dia telah mencapai momen pencerahan. Apakah malam gelap yang tersapu matahari dianggap sebagai tindakan pembangkangan? Sifat menantang ini akan menjadi kunci untuk mencapai tahap ascendan. Wang Lin punya gagasan yang samar-samar. Pemahamannya tidak terlalu dalam, tapi sudah mengakar. Mata Wang Lin mengungkapkan cahaya misterius. Alih-alih kembali ke rumah Mo, dia malah menuju ke danau. Dia duduk di tepi sungai seperti seorang biksu tua yang sedang bermeditasi. Meski tidak ada musik sitar yang dimainkan, di telinganya suara itu terus bergema. Musik sitar tidak ada emosinya, namun karena kesedihan di hati menjadi musik sedih. Ini bukan memberontak, ini berbeda dengan apa yang aku rasakan sebelumnya. Lalu kenapa saat saya mendengarkan musik sitar, saya bisa merasakan rasa pemberontakan? Sekarang sudah tengah hari, jadi matahari sedang terik di puncak langit. Perahu-perahu itu tiba, dan pemuda beberapa hari yang lalu itu berada di samping wanita yang sedang bermain sitar. Kali ini pandangannya tertuju pada Wang Lin saat dia masih jauh. Saat musik sitar melayang ke telinga Wang Lin, pemuda itu berdiri di samping wanita itu, memegang cangkir anggurnya, dan mengangkatnya ke arah Wang Lin. Wang Lin mengambil kendi anggur, mengocoknya, dan minum. Pemuda itu menggelengkan kepalanya sambil menunjuk ke haluan perahu. Dia belum meminum satu teguk pun. Wang Lin terkekeh. Meskipun pemuda ini terlihat biasa saja, dia memberikan perasaan riang. Wang Lin merenung sejenak sebelum berjalan menyeberangi sungai dan mendarat di haluan perahu. Wanita yang memainkan sitar tidak menyadari bahwa sekarang ada orang tambahan di perahu. Dia terus memainkan musik yang penuh dengan kesedihan. Pemuda itu tersenyum dan meminum seluruh cangkirnya, lalu dia melambaikan lengan bajunya dan duduk. Wang Lin juga duduk, dan dia minum dari kendi anggurnya. Dia mendengarkan musik sitar dari dekat dan diam-diam memperhatikan tangan giok wanita itu. Tak satu pun dari 3 orang di haluan kapal yang berbicara. Setelah pemuda itu mengundang Wang Lin, dia hanya tersenyum, dan Wang Lin tidak mau berbicara karena musik sitar ini sudah menggerakkan hatinya.
Suara lainnya hanyalah white noise dibandingkan dengan musik sitar. Musik sitar tak ada habisnya saat perahu melayang menyusuri sungai. Wang Lin menghabiskan sepanjang hari di perahu bersama pemuda itu. Jika mereka berdua kehabisan anggur, seorang pelayan akan keluar dari perahu dan menyiapkan anggur untuk mereka. Hari perlahan menjadi gelap dan lampu menyala di sisi sungai. Bahkan ada lampu yang keluar dari perahu, mereka cukup cantik. Ketika perahu kembali ke tempat Wang Lin pertama kali naik, dia berdiri, menggenggam tangan pemuda itu, dan hendak pergi. Saat ini, pemuda yang seharian tidak berbicara itu berkata dengan lembut, "Kakak sepertinya memiliki pemahaman yang berbeda ketika mendengarkan musik sitar." Wang Lin berhenti sejenak dan berkata, "Ini mengingatkanku pada seorang teman lama." Pemuda itu meminum dari cangkirnya dan dengan getir berkata, "Tidak heran. Mereka yang tidak khawatir tidak akan tergerak oleh musik sitar ini. Sepertinya kakak sama denganku." Saat keduanya berbicara, wanita yang memainkan sitar itu bergetar, dan musik sitar juga ikut bergetar bersamanya. Pemuda itu berkata, "Jika saudara laki-laki tidak ada urusan, bagaimana kalau kita berdua minum sampai subuh sambil mendengarkan musik sitar Nona Mingxuan?" Wang Lin merenung sedikit, lalu dia menatap pemuda itu dan mengangguk. "Itu bagus." Pemuda itu tersenyum tipis sambil menuangkan secangkir lagi dan berkata, "Saya telah mengamati saudara selama beberapa hari sekarang. Meski kau berada di tepi sungai, hatimu tidak ada di sana, seolah-olah kamu hanya seorang pejalan kaki." Wang Lin minum dan berkata, "Saya hanyalah orang biasa. Bahkan jika saya seorang pejalan kaki, itu hanyalah ilusi. Apakah kamu tidak sama? Meskipun jiwamu ada di sini, tubuhmu ada di tempat lain." Pemuda itu menatap Wang Lin dengan penuh arti dan berkata, "Terlalu banyak tamu kasar di rumah. Di sana terlalu berisik, jadi jiwaku datang ke sini untuk mencari kedamaian." Wang Lin dengan lembut berkata, "Jadi, Anda adalah pria yang memiliki keluarga?" Pemuda itu bertanya, "Adik tidak punya rumah. Saya bersedia, namun, itu sangat jauh, lembah dari planet Suzaku muncul di benak Wang Lin. Pemuda itu bertanya, "Apakah ada orang lain di rumah?" "Tidak seorang pun." "Anda?" Wang Lin mengambil kendi anggur dan minum. "Saya punya keponakan, tapi dia terlalu nakal, dan akhir-akhir ini dia diganggu oleh pelanggan yang buruk." Saat membicarakan hal ini, pemuda itu tersenyum. Mereka berdua mengobrol sebentar sebelum kehabisan kata-kata, lalu mereka hanya duduk diam di sana. Bermandikan cahaya bulan, keduanya mendengarkan musik sitar sambil minum wine. Malam berlalu, dan secercah cahaya muncul di cakrawala dan perlahan menerangi bumi. Mingxuan sudah lama pergi untuk beristirahat, namun kedua pria itu masih duduk tak bergerak di atas perahu. Meski sitar sudah tidak dimainkan lagi, namun musik sitar tetap terdengar di telinga mereka. Wang Lin mengambil kendi anggur dan menggenggam tangannya pada pemuda itu. Dia kemudian mengambil langkah dan menghilang ke dalam kabut pagi. Di dalam kota kekaisaran, putaran pertama kompetisi umum iblis telah berakhir. Hanya 48 jenderal iblis yang tersisa dari ratusan pada awalnya. Sisanya semuanya kalah atau didiskualifikasi karena menang dan kalah. Selama beberapa hari ronde pertama berlangsung, tidak ada orang lain selain Aodi yang menderita luka parah di antara para jenderal iblis. Namun, kematian dan luka-luka sangat serius di kalangan petani. Bagaimanapun, ini adalah pembantaian antar petani.
Ketika orang-orang dari Sekte Pedang Dalo melawan para Jenderal Iblis, mereka berhenti tanpa melakukan banyak kerusakan. Namun, terhadap para penggarap, mereka sangat kejam seolah-olah mereka mencoba menunjukkan kekuatan mereka. Sinar matahari pagi menyapu area seluas 10.000 kaki persegi. Ada lebih banyak orang yang menonton daripada sebelumnya. Bagaimanapun, pertarungan berikutnya adalah pertarungan sesungguhnya akan terjadi. Kecuali beberapa yang berhasil lolos, semua pesaing yang tersisa terkenal. 48 Jenderal Iblis berjalan melewati gerbang setan langit. Niat bertarung yang kuat sepertinya membentuk binatang purba yang menerobos gerbang saat gerbang dibuka. Pria berarmor emas di tengah alun-alun dengan dingin menatap semua orang yang masuk. Ketika dia melihat Wang Lin, dia mendengus dingin. Dari sudut pandangnya, seorang kultivator telah berani melukai Jenderal Iblis dengan serius. Dalam pikirannya, itu sudah cukup baginya untuk membunuh orang ini ratusan kali. Di negeri roh iblisku, yang disebut penggarap ini hanyalah sekelompok bandit. Tujuan mereka di sini tidak lain adalah mencoba mendapatkan warisan iblis kuno, jadi jika mereka mati, maka mereka mati. Namun, jika mereka berani melukai Jenderal Iblis, maka mereka telah melakukan kejahatan besar. Pria lapis baja emas sangat tidak puas dengan Wang Lin, dan niat membunuh muncul di hatinya. Wang Lin dengan dingin menatap pria lapis baja emas itu. Dia mengembangkan seni pembantaian surgawi, jadi dia sangat sensitif terhadap niat membunuh. Setelah para Jenderal Iblis dan pembantunya berjalan melewati gerbang setan langit, gerbang itu perlahan ditutup dengan suara gemuruh yang menggelegar. Pria berarmor emas itu menunjuk ke arah genderang perang dan dengan dingin berkata, mengikuti perintah Kaisar Iblis, ronde kedua telah berubah. Ini bukan lagi pertarungan, tapi kompetisi untuk membunyikan genderang perang ini. Setelah dia mengatakan itu, ekspresi semua Jenderal Iblis berubah dan menjadi cerah. Bahkan Molihai gemetar, dan matanya bersinar seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya. Gendang setan perang, ini adalah harta suci negeri setan langitku, nomor 2 setelah Danau Naga. Biasanya, hanya ketika wakil panglima dipromosikan menjadi panglima barulah mereka diizinkan membunyikan genderang itu. Kompetisi Jenderal Iblis tidak pernah berubah sebelumnya, jadi mengapa hari ini berubah? Sepertinya masalah memilih 2 wakil panglima baru bukanlah hal yang tidak berdasar. Dikatakan bahwa setiap panglima membunyikan genderang ini ketika mereka menerima posisi mereka, tetapi sangat sulit untuk membunyikannya. Sejauh ini, hanya panglima tertinggi surga yang berhasil meneleponnya sebanyak 15 kali. Perdebatan mulai bergema tidak seperti sebelumnya, bahkan perdebatan sejak Wang Lin melukai Ao Di secara serius jauh lebih lemah dari ini. Pria berarmor emas itu mendengus dingin yang menyebar seluruh alun-alun seperti guntur, menyebabkan semua orang terdiam. Meskipun dia tidak memahami perintah Kaisar Iblis, dia masih dengan dingin berkata, gendang ini ditinggalkan oleh Kaisar Iblis pertama dari negeri Iblis Langit, dan rumor mengatakan bahwa itu terbuat dari kulit iblis kuno. Mereka yang tidak memiliki cukup kekuatan akan meledak bahkan sebelum mereka dapat membunyikannya sekalipun. Jika Anda dapat membunyikannya 3 kali, Anda kuat. Jika Anda dapat meneleponnya 6 kali, Anda adalah seorang jenius yang diberkati oleh surga. Tidak banyak dari Anda yang bisa meneleponnya 3 kali. 10 teratas di babak ini lanjutkan. Alhamdulillahi jazakumullahu khairo. Oke,
Cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.